Aku yakin itu. Aku sebenarnya sekarang kayak makin apa ya, lagi mempertimbangkan durasi video aku tuh enaknya berapa lama gitu. Kalian kalau misalnya punya ide boleh komen aja di bawah, karena kalau misalnya aku biasanya kan posting paling itu 15 menit ya, paling lama gitu ya video book review tuh sampai 15 menit. Kalau paling sebentar kayaknya adalah di under 10 menit gitu. Nah aku tuh kemarin lagi buka YouTube aku lagi, terus kayak lagi mikirin durasi aku sebenarnya terlalu lama apa enggak gitu kan untuk book review, atau misalnya terlalu sebentar mungkin gitu. Jadi aku sebenarnya pengen brainstorming lagi tentang durasi video aku tuh cocoknya berapa lama gitu. Jadi ya sekarang bikin kontennya juga yang simple-simple, yang kalau kalian nonton tuh nggak bikin bosan pas nonton, sesuai dengan judulnya, terus kalian dapat esensi dari videonya, kelar gitu. Terutama buat konten book review ya. Beda lagi kalau misalnya aku bikin daily vlog atau vlog yang lain atau games atau itu yang lainnya itu out of topik gitu ya. Tapi kalau untuk konten buku kayaknya aku mau brainstorming lagi, aku mau kaji lagi cocoknya berapa lama gitu. Di sini aku mau ngenalin kalian sama dua buku pertama aku. Dua novel pertama aku. Jadi ceritanya dulu tuh aku masa transisi ya. Sampai aku SD, aku itu sukanya baca KKPK, kecil-kecil punya karya. Sampai aku SD, kelas 6 SD itu aku masih baca KKPK, kecil-kecil punya karya, yang udah aku review di video sebelumnya. Mungkin nanti aku akan taruh linknya di description box tentang KKPK yang aku punya gitu kan. Nah, sampai aku SD. Beranjak SMP, aku masih suka baca, tapi aku kayak butuh bacaan yang sesuai dengan umur aku gitu. Kalau aku baca buku KKPK jadi sangat anak-anak gitu ya kan. Ketika SMP, walaupun aku SMP itu aku masuk SMP usia 11 tahun 11 tahun masih dianggap anak-anak bukan, karena anak-anak biasanya jangan kayak itu sampai usia 12 tahun kan ya gitu. Tapi aku usia 11 tahun itu udah masuk SMP, dan aku memerlukan bacaan yang anak SMP gitu ya. Sampai suatu hari aku punya temen, dia doyan baca, tapi genre yang dia baca tuh nggak satu jalur gitu loh sama aku. Aku kan senangnya buku-buku bahasa Indonesia, bukan buku bahasa Indonesia, maksudnya bukan buku pelajaran bahasa Indonesia, buku yang berbahasa Indonesia, dan juga buku yang ditulis oleh penulis Indonesia gitu. Sedangkan dia lebih suka buku luar, kayak misalnya bukunya Rick Riordan gitu, itu berbahasa Indonesia tapi ditulisnya sama penulis asing gitu. Tapi kalau aku lebih seneng buku berbahasa Indonesia, sorry kalau ada suara motor, buku berbahasa Indonesia yang ditulis sama orang Indonesia sendiri. Suka gitu kan motor lewat. Jadi aku seneng buku berbahasa Indonesia yang ditulis oleh orang Indonesia gitu. Jadi aku kalau sama temenku itu cuman sharing-sharing aja gitu. Jadi nggak satu bukunya saling pinjem akhirnya, karena beda genre yang disuka gitu. Sampai akhirnya aku sama temenku itu masih sama temanku itu ke salah satu toko alat tulis di dekat sekolahku dulu. Gara-garanya sih waktu itu mau beli apa ya, perlengkapan mading, karena aku anaknya anak mading banget. Sampai aku kuliah S1 juga aku anak mading men gitu. Aku tuh kalau misalnya geng cinta sama temen-temennya di AADC masih ada, gue udah masuk di geng itu men. Tiap hari mikirin mading gitu kan hidup gue. Sampai kuliah S1 gue masih mading gitu kan, masih mikirin mading, bikin artikel, terus ngegunting ya kayak gitu. Jadi dulu waktu SMP tuh gue ngurusin mading juga, dan ekskul gue waktu SMP tuh jurnalistik. Gue bangga banget jadi anak jurnal, karena emang gue pengen jadi jurnalis sih dari dulu, tapi kagak kesampaian men. Gak berharap di toko ATK itu ada buku, karena ya namanya juga toko ATK, alat tulis kantor, dimana waktu itu gue cuma mau beli kayak cat air, karton,
terus pensil warna, pokoknya kayak gitu-gitu gitu. Nah, sambil muter-muter tuh si toko ATK itu emang agak gede gitu. Terus ada satu rak isinya buku gitu, satu rak nggak banyak sih, satu rak isinya buku. Awalnya yang dijual di rak itu tuh adalah buku-buku kayak buku mari membaca buat anak SD, buku pelajaran, buku paket, terus Iqra, Al-Quran, terus juz amma, pokoknya kayak gitu-gitulah yang benar-benar mendukung buku, bukan buku hiburan gitu ya. Nah, sampai ada satu di pojok banget kecil gitu, aku yang masih ingat kayak si raknya tuh paling ramping gitu ya. Ada lah buku novel di situ. Dulu novel yang masuknya tuh baru dari penerbit Gagas Media, terus Bentang Belia, pokoknya belum sebanyak sekarang lah si penerbitnya gitu. Aku tertarik kan di novel di rak yang itu gitu. Jadi temanku lagi milih pensil warna, entah milih karton gitu, aku melipir tuh ke rak itu, terus aku lihat wow, aku bacain kan sinopsis satu-satu, ada dari mulai komik, terus buku Raditya Dika itu ada, terus pas dibaca satu-satu ketemu lah sama satu buku yang kayaknya ini unik buat dibaca gitu kan. Akhirnya aku kepikiran buat beli gitu, karena dulu harganya masih murah banget, masih ada harganya nggak ya. Nah, bukunya itu adalah buku apa? Hate You Love You. Ini dia buku novel yang yang aku temuin di toko ATK waktu itu gitu. Aku baca, nih masih ada tanggalnya adalah 6 Juni 2012. 6 Juni 2012, berarti 2012 itu aku kelas 2 enggak ding 2012 iya masih kelas 1. Juni itu akhir kelas 1 kan. Iya, mau kenaikan kelas gitu kan, gue masuk 2011. 2011 2012, iya benar, berarti akhir kelas 1 ya, akhir kelas 1 gitu, karena 2012 sampai 2013 gue kelas 3 ya, 2013 gue lulus. Dan ini bacanya percayalah cuma 1 malam saja. Jadi aku beli novel itu siang apa sore gitu di toko ATK itu, malamnya udah kelar gitu, malamnya udah kelar dan langsung kayak kebawa baper gitu. Aku langsung mikir, oh begini rasanya ya aku baca buku yang sampai ke bawah baper. Setelah Hate You Love You ini, seminggu kemudian aku datang ke toko buku ATK itu lagi. Kenapa nggak langsung ke toko buku besar? Karena rumah gue jauh dari toko buku besar ya. Yang dekat ya itu toko ATK gitu aja gitu, yang dekat-dekat sekolah. Akhirnya gue ke toko buku itu lagi seminggu kemudian apa 2 minggu kemudian, bareng sama temanku yang itu lagi. Ngapain sebenarnya? Beli peralatan mading lagi. Dengan modus beli peralatan mading, aku dapat novel kedua aku, yaitu novel Eclair, Pagi Terakhir di Rusia gitu. Barulah dapat novel Eclair, novel kedua. Ini juga bacanya sebenarnya ini agak lama sih, karena waktu itu ada malesnya deh bacanya gitu. Jadi kayak tuh kan, bentar, nggak seminggu men, seminggu bener, iya. Ini kan tadi belinya 6 Juni, ini 17 Juni, jadi 11 hari kemudian ya kan, seminggu lebih ya. Kebayangkan, gila. Jadi baru beli si Eclair ini, kalau yang Eclair ini berapa ya, kayak 2 hari lah. Kalau ini kan sehari ya, malamnya kelar. Kalau ini kayak 2 hari ya, besok. Jadi kayak aku beli sekarang, terus besok malam, besok paginya gitu loh baru kelar gitu. Jadi luar biasa ya. Begitulah cerita aku pertama mengenal novel, yaitu dari 2 novel ini. Dan habis itu ya udah jadi addicted sama novel-novel. Dan ya thank you for watching, sampai ketemu di video selanjutnya.